Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernes. Kali ini saya akan membuat donat mini menggunakan seperempat tepung terigu. Hasilnya bisa sebanyak ini. Nah, untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk resep kali ini masih sama ya, tanpa ulen berjam-jam, tanpa mixer. Teman-teman bisa dapetin donat yang teksturnya empuk dan rasanya enak. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan, pertama-tama teman-teman bisa siapkan gula pasir 3 sendok makan gula pasir. Kemudian ada air hangat sebanyak 130 ml air hangat. Ini airnya hangat-hangat kuku ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata. Pastikan raginya ini benar-benar larut ya. Kalau sudah larut semuanya raginya seperti ini, silahkan teman-teman tutup gelasnya dan istirahatkan kurang lebihnya 10 menit. Setelah 10 menit kemudian raginya akan berbusa seperti ini. Nah, busa dari raginya ini menandakan kalau raginya ini aktif. Nah, kalau raginya aktif berarti nanti ketika teman-teman bikin donat nanti hasilnya mengembang. Kalau raginya nggak aktif ketika digunakan untuk membuat donat nanti hasilnya tidak mengembang. Kemudian kita ke bahan kering ya. Untuk bahan kering di sini ada tepung terigu 250 gram, kemudian tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 butir kuning telur. Kemudian tambahkan air ragi yang sudah kita aktifkan tadi ya. Ini air raginya silahkan teman-teman tuang semuanya. Kemudian kalau air raginya ini sudah dituang semuanya, silahkan teman-teman aduk menggunakan spatula ya. Aduk semua bahannya ini sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, silahkan teman-teman tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan penuh atau 35 gram margarin. Kemudian tambahkan juga dengan sedikit garam, seperempat sendok teh ya garamnya. Kemudian silahkan teman-teman uleni menggunakan tangan adonan tersebut sampai benar-benar tercampur rata ya. Pastikan margarin dan adonannya ini betul-betul tercampur rata supaya nanti hasil donatnya menjadi bagus ya, mengembang dan ada white ringnya gitu. Silahkan teman-teman uleni menggunakan tangan sampai tercampur rata. Untuk uleninya ini nggak perlu sampai berjam-jam ya, cukup adonan ini benar-benar tercampur rata. Ini teman-teman bisa perhatikan, kalau belum tercampur rata hasilnya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, hasil adonannya tuh akan lebih halus teksturnya ya, jadi nggak sekasar pertama. Nah, ini adonannya memang lengket seperti ini, tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah ditambah tepung-tepung terus ya. Ini memang adonannya seperti ini supaya nanti hasil donatnya menjadi empuk ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa adonan ini bisa dirapihkan menggunakan spatula, dibulatkan menggunakan spatula seperti ini. Kemudian kalau sudah dibulatkan menggunakan spatula, silahkan teman-teman istirahatkan adonannya dengan cara ditutup menggunakan plastik wrap ataupun menggunakan kain ya. Ini saya tutup menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman nggak ada, boleh menggunakan kain ya. Selanjutnya, kalau sudah ditutup menggunakan plastik wrap, silahkan teman-teman istirahatkan selama 1 jam atau sampai adonan ini mengembang menjadi 2 kali lipat ya. Ini saya istirahatkan dulu selama 60 menit atau 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kemudian setelah 1 jam kemudian adonannya ini mengembang menjadi 2 kali lipat seperti ini. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, silahkan teman-teman buka plastik wrapnya atau kainnya. Kemudian teman-teman bisa langsung kempiskan adonan supaya udaranya ini keluar ya. Kemudian kalau sudah dikempiskan adonannya, silahkan teman-teman pindahkan adonan tersebut ke meja datar ya, supaya lebih gampang saat memotong-motong adonan. Nah, di sini di meja datarnya sudah saya siapkan alas, kemudian dialasi juga alas tersebut dengan sedikit tepung ya, supaya nanti nggak terlalu lengket. Kemudian teman-teman bisa langsung pindahkan adonan tersebut ke meja. Kemudian teman-teman bisa perhatikan nih, walaupun tadi ngulennya nggak sampai kalis elastis, adonannya ini setelah diistirahatkan teman-teman bisa bentangkan seperti ini. Ini nampak atau muncul window pane-nya seperti ini. Nah, misalkan teman-teman pengen ngulenin adonannya sampai kalis elastis di awal tadi ya, sebelum di proofing, itu boleh sekali ya. Nanti hasil permukaan donatnya tuh lebih mulus ya dibandingkan dengan metode seperti saya ya, yang tanpa ulen berjam-jam gitu ya.
hanya itu kekurangannya untuk resep ini ya, permukaan donatnya bagian atas tuh kurang mulus ya, karena tadi pas ngulennya tuh nggak sampai kalis elastis, tapi itu nggak masalah ya, karena nanti kan donatnya akan di topping ya. Nah kalau di topping bagian atasnya itu nggak terlihat kalau itu tidak rata, tapi hasil donatnya tetap empuk dan tetap enak ya. Hanya saja permukaan bagian atasnya kurang mulus aja ya, kalau teman-teman ngulennya kayak saya yang males gitu ya, males ngulen berjam-jam gitu. Itu kekurangannya dari metode tanpa ngulen berjam-jam itu saja ya. Kemudian ini adonannya sudah saya potong-potong ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa dipotong sesuai dengan selera. Ini saya bagi satu resep ini menjadi 22 potong. Ini kecil-kecil ya, jadi donatnya mini tapi nggak kecil banget sih, sedang gitu ya. Kemudian kalau teman-teman pengen dibikin seragam, bisa bikin 25 gram masing-masing adonannya ya. Nah ini kalau sudah dipotong-potong, teman-teman bisa ambil satu bagian kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Selanjutnya kalau sudah dibulatkan, silahkan teman-teman rounding. Nah di rounding sampai berbentuk bulat rapih ya, seperti ini ya. Nih kalau sudah selesai di rounding seperti ini. Selanjutnya kempiskan adonan seperti ini ya. Nah selanjutnya silahkan teman-teman pindahkan ke sebelah yang kiranya luas ya. Nah di sini satu bagian ini roundingan pertama, jadi silahkan teman-teman dikasih tanda itu yang pertama, kemudian teman-teman ambil lagi satu bagian adonan ya, kemudian dibulat-bulatkan seperti ini dan di rounding sampai terbentuk bulat ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau sudah terbentuk bulat seperti ini, silahkan teman-teman pipihkan sebentar, kemudian dijajarkan sebelahnya yang tadi pertama kali di rounding ya. Jadi silahkan teman-teman rounding dan diurutkan ya 1, 2, 3, 4 nya sampai adonannya selesai. Nah ada metode juga ngerounding yang gampang, yaitu teman-teman bisa menggunakan mangkok kecil ya, seperti ini nih, mangkok kecil seperti ini digoyang-goyangkan ya, nanti hasilnya pun rapi juga menjadi bulat gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah selesai semuanya di rounding, ini silahkan teman-teman jajarkan sesuai dengan urutannya ya. Jadi urutan dari yang pertama sampai terakhir teman-teman rounding. Kemudian teman-teman bisa kempiskan adonan tersebut ya dengan tangan seperti ini ya, dikempiskan seperti ini supaya nanti hasil donatnya tuh jadi lebar gitu ya. Nah seperti ini dikempiskan dengan tangan seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman kempiskan adonan tersebut sesuai dengan urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesai. Jadi untuk ngerounding terus mengkempiskan dan sampai nanti menggoreng itu sesuai dengan urutan yang pertama sampai terakhir, supaya hasil adonan ini enggak overproofing ya, enggak terlalu berlebihan dalam proses proofingnya gitu ya. Ini silahkan teman-teman kempiskan adonan semuanya. Kalau sudah dikempiskan semuanya, teman-teman bisa mulai panaskan minyak goreng ya. Nah sembari teman-teman menunggu minyak gorengnya panas, teman-teman bisa istirahatkan adonan sebentar saja sampai minyaknya panas. Jadi untuk proofing yang kedua ini nggak perlu lama-lama ya, cukup sampai minyaknya panas. Kemudian sambil nunggu minyaknya panas, teman-teman bisa tutup donat tersebut dengan kain supaya permukaan donatnya nanti nggak kering. Nah kalau minyaknya sudah panas, teman-teman bisa mulai goreng sesuai dengan urutan donatnya. Jadi goreng dari yang paling awal teman-teman rounding ya, yang nomor 1, 2 sampai selesai. Kemudian silakan teman-teman goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian silahkan teman-teman goreng semua adonan donatnya sampai menjadi kuning kecoklatan. Jangan lupa untuk goreng donatnya cukup sekali balik aja ya. Kemudian kalau teman-teman jumpai di donatnya ini ada gelembung-gelembung bagian atasnya seperti ini ya, teman-teman bisa tusuk menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate supaya gelembungnya ini hilang ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk goreng donat, silakan teman-teman goreng dengan api sedang cenderung kecil, cukup sekali balik supaya tidak menyerap minyak, dan silakan teman-teman goreng semua adonan donatnya sampai selesai. Nah kalau sudah selesai hasilnya seperti ini donatnya. Kemudian kita langsung bikin topping. Untuk topping saya gunakan 75 gram DCC atau coklat masak ya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan margarin. Kemudian teman-teman bisa masak air sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini apinya sudah saya matikan. Kemudian silahkan teman-teman
taruh mangkok tersebut di atas air yang sudah mendidih seperti ini. Ini nggak perlu dimasak ya, cukup ditangringan seperti ini, diamkan sampai coklatnya ini meleleh dengan sendirinya. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini coklat dan margarinnya, silahkan teman-teman aduk, kemudian coklatnya teman-teman bisa gunakan untuk topping donat. Selanjutnya kalau coklatnya ini sudah siap seperti ini ya, sudah meleleh seperti ini, kita langsung celupkan donat mininya. Kita ambil satu donat mini, kemudian dicelupkan di coklat leleh seperti ini. Nah, seperti ini. Silahkan lakukan hal yang sama untuk semua donat yang teman-teman buat ya. Nah, setelah semua donat mininya sudah ditopping menggunakan coklat leleh, kemudian teman-teman bisa hias bagian atasnya dengan speckle warna-warni, bisa juga dengan keju parut sesuai dengan selera teman-teman. Teman-teman juga bisa topping menggunakan almond slice yang sudah disangrai sebentar ya. Nah, ini silahkan teman-teman topping donatnya. Kemudian, nah setelah semuanya ditopping dengan speckle, keju parut, dan almond slice, hasilnya seperti ini. Walaupun permukaan donatnya nggak rapi, teman-teman bisa akali dengan topping sehingga permukaan donatnya jadi terlihat rapi seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengen jual menggunakan mika juga bisa. Ini saya menggunakan mika brownies yang ukuran kecil. Teman-teman bisa isi mika tersebut dengan donat sebanyak 6 biji donat ya. Nah, seperti ini. Dan donat mininya pun siap untuk teman-teman jual. Caranya gampang, dan mohon maaf nih tadi resepnya ternyata satu resep menghasilkan 21 donat mini ya, bukan 22, sorry ya, saya ralat 21 donat mini. Ini yang saya tampilkan hanya 18, yang tiganya nggak cukup ini ya, jadi saya tampilkan segini aja. Untuk kamu yang penasaran rasanya seperti apa, yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kamu yang sudah request membuat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan ini rasanya enak banget, teksturnya tuh empuk banget. Nah, ini empuknya tuh bisa tahan sampai 2 harian ya teman-teman. Jadi ini awet empuknya, rasanya enak, caranya gampang, nggak pakai ribet, nggak perlu diulen berjam-jam. Teman-teman bisa dapetin donat yang enak, donat yang empuk. Dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.